Wa yarji'u ila sayyidati Khadijah, dan Nabi kembali kepada Siti Khadijah, illa wajid wa yajidu inda kulla hudan wa sadadin, kepada setiap petunjuk wa sadadin dan kebaikan. Jadi Nabi setelah berjuang di tengah-tengah masyarakat, sudah tidak terdengar lagi gangguan-gangguan dari orang-orang Quraisy itu. Kemudian setelah pulang ke rumahnya itu, maka disambut dengan baik oleh istrinya itu, sehingga betul-betul Nabi mulai senang ke kehidupannya itu, mendapat istri yang seperti itu, baik seperti itu. Fatuhawwinu alaihi zawaja, dan meringankan siapa Siti Khadijah alaihi atas Nabi az-zawaya kepada beberapa musibah, wa tuwasihi, dan menolong siapa Nabi kepada menolong siapa Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangannya, ya. Wa tab'asut tuma'ninata, ya, dan mendorong Siti Khadijah at-tuma'ninata kepada suatu ketenangan, ila nafsihi, kepada jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tusallihi, dan menghibur siapa Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tamnahu al-atfa, dan memberi siapa Siti Khadijah kepada Nabi al-atfa, kepada kasih sayang, ya. Wa tubashshirhu, dan mengembirakan siapa Siti Khadijah kepada Nabi bima saufa tarahu fihi, dengan apa yang Anda akan melihatnya fihi, di dalam sesuatu itu. Wa tusajjihu, dan memberikan keberanian siapa Siti Khadijah kepada Nabi. Wa tuayyiduhu, dan memperkuat siapa Siti Khadijah kepada Nabi, ya. Wa bikulli khairin tumannihi, dan dengan setiap kebaikan tumannihi, yang mengharapkan siapa Siti Khadijah kepada setiap kebaikan itu. Jadi betul-betul suami yang betul-betul soliha, ya, suami yang betul-betul membanggakan kepada Nabi, segala-galanya itu akhirnya Nabi membuat kesenangan, membuat senang, ya, dengan mendapat bantuan perjuangan dari istri tercintanya itu. Waqad sabata annaha radhiyallahu anha sallat ma'hu alaihi salatu wassalam, dan telah tetap annaha, bahwasanya Siti Khadijah radhiyallahu anha sallat ma'hu, telah melakukan salat ma'hu bersama Nabi alaihi salam. Wa tasyarrafat bimangqabatil wudu, dan mengawasi siapa Siti Khadijah bimangqabatil wudu, dengan jalannya cara berwudu itu. Wastiqbalil baitil haram, dan menghadap ke Baitullah al-Haram, ya. Di cara berwudu itu diawasi oleh Siti Khadijah, cara berwudunya Nabi diawasi oleh Siti Khadijah, sehingga dengan demikian Siti Khadijah mendapat pelajaran dari tata cara berwudu dan juga tata cara istiqbalul kiblah, karena salatnya itu langsung bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Jibril qad allama an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tilkas salata qabla an tufradal khamsu salawati lailatal munajat. Dan ada siapa malaikat Jibril qad allama, telah mengajarkan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tilkas salata, kepada salat itu, qabla an tufradal khamsus salawati, sebelum diwajibkannya salat yang 5 waktu, lailatul munajati, pada malam Lailatul Isra. Wa kana yusalli salataini marratan fil asyiyati wa marratan fil ghadati. Ada Nabi salat 2 kali sehari, ya. Satu kali pada waktu sore, ya, wa marratan fil ghadati, dan 1 kali pada waktu pagi, ya. Jadi sebelum Nabi menerima salat yang 5 waktu, ini sudah diajarin oleh malaikat Jibril tentang tata cara melaksanakan salat, tapi hanya 2 rakaat, ya, 2 rakaat pagi dan 2 rakaat sore.
Seperti yang diabadikan dalam Al-Quran itu ya, wasabbih bihamdi rabbika asyiyan bukratan wa asyiyan ya. Wasabbih bihamdi rabbika ya, bukratan wa asyiyan, itu pagi atau siang hari, wa asyiyan dan sore hari. Rakatain itu salat dulunya itu ya. Sebelum salat yang 5 waktu, salat yang diajarkan oleh malaikat Jibril yaitu rakaataini di siang hari ya, di pagi hari, rakaataini di sore hari. Jadi itu bukan salat yang 5 waktu, belum itu belum diwajibkan. Dan itu sudah diikuti oleh Siti Khadijah. Ya, salat yang dilakukan oleh Nabi itu yang diajarin oleh malaikat Jibril itu diikuti oleh Siti Khadijah itu. Sebelum salat yang sebenarnya, Jadi tidak ada dulu salat itu terkenal, tidak ada sebelum itu, kecuali yaitu wasabbih dengan itu ya. Hanya bertasbih ya. Wasabbih bihamdi rabbika fil asyi wal ibkar gitu ya, fil asyi wal ibkar, di waktu sore ya dan waktu pagi. Waqat ruwiya an Yahya bin Afib an abihi annahu qala, telah diriwayatkan sebuah hadis dari Yahya bin Afib an abihi, dari bapaknya. Siapa bapaknya? Yahya ya Afib ya. Yahya bin Afib ya, dari bapaknya ya Afib kan. Annahu qala, jitu zamanal jahiliyati ila Makkah. Kata Yahya, saya datang pada masa jahiliyah dulu itu ke kota Mekah. Faqadimtu Mina ayyamal haji. Saya datang ke Mina pada hari pelaksanaan haji. Walazaltu ala ibni Abbas bin Abdul Muthalib. Dan saya numpang berhenti ya, dan berdiam ya. Walazaltu, dan saya berdiam ala ibni Abbas, berarti berdiam di kediaman Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Namun palamma tala'ati syamsu, ketika terbit matahari, kharaja rajulun min khaibain qaribi Mina. Tahu-tahu ada seorang laki-laki keluar dari tenda mendekati ya, Mina. Fastaqbalal qiblata, kemudian laki-laki itu menghadap ke Ka'bah. Wa qama yusalli, dan dia berdiri terus melakukan salat. Kemudian falam yalbas, maka tidak lama atau sebentar lagi, hatta ja'a ghulamun, tiba-tiba datang juga seorang anak. Faqama an yaminihi, maka berdiri anak itu di kanannya Rasulullah, di kanannya laki-laki itu. Falam yalbas hatta ja'at imra'atun, tidak lama datang pula seorang perempuan. Faqamat khalfahuma, maka berdiri siapa perempuan itu, khalfahuma, di belakang laki-laki itu dan anak laki-laki itu. Faraka'ar rajulu, kemudian melakukan rukuk siapa seorang laki-laki. Faraka'al ghulamu wal mar'atu, maka ikut berukuk siapa anak laki-laki itu, wal mar'atu, dan perempuan itu ikut berukuk juga. Farafa'a, ya, maka bangun siapa laki-laki itu. Farafa'a, maka bangun juga anak laki-laki itu dan perempuan tersebut. Fasajada, terus sujud siapa laki-laki itu. Fasajada, maka sujud juga anak laki-laki itu dan perempuan itu ikut sujud juga ya, ikut sujud juga. Fakultu, terus saya tanya, ini katanya Yahya, ceritanya Yahya ini ya. Fakultu, terus saya tanya, ya Abbas, ya wahai Abbas, amrun azimun, ay hadza amrun azimun, ini adalah persoalan yang besar ini ya. Ini persoalan besar. Faqala, ya Ibnu Abbas ya, amrun azimun ay hadza amrun azimun, persoalan ini adalah persoalan besar. Atadri, kata Ibnu Abbas ini, atadri man hadza ya, apakah Anda tahu siapa orang ini, laki-laki ini siapa? Qultu la,
Saya jawab, Yahya jawab, ya. La tidak. Faqala, maka Abbas berkata, hadza Muhammadu ibnu Abdillah ibnu akhi. Laki-laki itu adalah Muhammad bin Abdillah, anak saudaraku, anak kakakku yang namanya Muhammad itu. Atadri, tahukah kamu manil gulam, siapa anak laki-laki itu? Qultu la, enggak, saya enggak tahu siapa anak laki-laki yang ikut salat itu. Qala hadza Aliyun bin Abi Thalib, itu adalah sepupunya, ya, yaitu namanya Ali bin Abi Thalib. Ya. Atadri man hadhil mar'atu, tahukah kamu siapa cewek ini? Ya, qultu la, tidak. Faqala hadhihi Khadijatu bintu Huwailidin zawjatu ibni akhi. Ya, dia itu adalah Siti Khadijah bintu Huwailid zawjatu ibni Nabi, istri anak saudaraku itu, ya. Istri anak saudaraku itu. Ya. Jadi kata ceritanya Yahya di sini, Yahya pada suatu saat datang ke Mekah, ya, pada masa haji, pada musim haji, ya. Itu datang ke kota Mina, ya. Tak lama berdiam, ya. Akhirnya nyampe di Mina itu, ya, tinggal di kediaman Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib di sana. Tahu-tahu keluar seorang laki-laki dari tenda dekat Mina itu, terus menghadap kiblat, terus berdiri, terus melakukan salat. Kemudian datang pula seorang anak salat di kanannya. Kemudian tak lama datang seorang perempuan berdiri di belakang mereka berdua. Kemudian laki-laki itu rukuk, kemudian yang anak dan perempuan itu juga ikut rukuk, ngangkat rukuk, ya i'tidal juga ikut i'tidal, kemudian sujud ikut sujud, kemudian kagum yang namanya siapa? Yang namanya Yahya itu kagum karena belum pernah terjadi kelakuan yang dilakukan orang seperti itu, belum ada. Orang salat kayak gitu enggak ada. Salatnya orang jahiliyah dulu itu tepuk tangan, ya. Orang jahiliyah dulu tuh katanya salat, ya. Kata di Quran, diabadikan di Quran itu, wa maka nasolatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah, ya. Jadi tidak ada salatnya orang jahiliyah di Baitullah itu kecuali bertepuk tangan sambil bersiul-siul, itu salat katanya itu, ya, katanya orang jahiliyah itu dulu itu. Di bersiul-siul sambil tepuk tangan kayak gini dan bersiul-siul itu salat itu katanya salat. Dan dianya telanjang, orangnya telanjang bulat. Ya. Karena mereka itu tidak mau memakai pakaian yang dipakai untuk melakukan dosa kepada Allah, tidak mau, sehingga pada waktu melakukan salat, ya, di situ tidak pakai pakaian yang dipakai untuk melakukan dosa, malah lebih baik pakai aslinya, yaitu telanjang bulat, ya, telanjang bulat. Itu aslinya ini. Ya. Tak usah cuci, tak usah dicuci, tak usah kan gitu lah, itu aslinya. Itu yang jahiliyah dulu seperti itu. Khuwailid ya zawjatu ibni akhi.